Memainkan pemain lapis kedua tim nasional Indonesia U19 harus mengakui keunggulan Bosnia Herzegovina dengan skor 0-1 pada laga uji coba di Stadion Igralis TNK Polet Sweti Martin Namauri pada Jumat 25 September 2020. Untuk mengetahui ritme permainan timnas, kita akan berbincang bersama dengan pengamat sepak bola Alif Syahfiar. Bung Alif, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak. Iya, Bung Alif, timnas Indonesia U19 ini kalah nih semalam Bung Alif. Gimana catatan dari Bung Alif? Ya, memang ini tim ini kalah dan yang harus menjadi perhatian adalah kualitas pemain harus merata ya. Nah, kita lihat bahwa tim ini kan terutama di babak yang pertama mereka kan menurunkan pemain-pemain yang sebelumnya tidak diturunkan, seperti penjaga gawang Erlangga Setio, ada Muhammad Bahil, Andre Octaviansyah, dan juga Jack Brown. Ini mereka sepertinya belum padu dan justru banyak melakukan kesalahan-kesalahan mendasar seperti kesalahan passing, koordinasi yang lemah. Dan ini yang harus menjadi perhatian Sintayong ya, artinya ini menjadi PR berat bagaimana tim ini bisa memiliki kemampuan yang merata antara tim utama dan dalam tanda kutip tim lapis kedua yang selama ini tidak diturunkan ya Mbak. Jadi kekuatan ini harus dibuat merata sesungguhnya, dan memang di babak yang pertama kalau kita lihat berbeda dengan di babak yang kedua dengan perubahan materi pemain di babak kedua, tetapi catatan di babak pertama ini terlihat sekali bahwa kekuatan tim ini seluruhnya antara tim utama dan tim cadangan ini belum sepenuhnya seimbang ya Mbak. Bagaimana kita lihat koordinasi pemain, umpan bola, dan juga mereka ini keluar dari tekanan. Ini jauh sekali permainan di babak pertama dengan permainan U19 sebelumnya ketika melawan misalnya Qatar, melawan Arab Saudi. Jadi ini harus menjadi fokus lagi bagaimana Sintayong harus bisa punya tim, punya pemain yang kekuatannya merata ya Mbak. Baik, emang sejauh ini untuk pelatihan bagi pemain-pemain cadangan ini bagaimana yang dilakukan Sintayong, Bung Alif? Ya memang kalau pemain-pemain cadangan pastinya mereka juga berlatih bersama ya, berlatih bersama dan porsinya juga sama. Tetapi memang kesempatan untuk mereka bermain ini kan keputusan tetap di pelatih. Memang terkadang ada sebuah dilematis ketika dalam uji coba ini kan semua pemain harus dicoba. Semua pemain harus merasakan atmosfer pertandingan. Semua pemain harus merasakan jam terbang. Tetapi di satu sisi memang kita selalu dihadapkan kepada hasil akhir ya. Nah, hasil akhir melawan Bosnia ini memang cukup membuat kita agak sedih juga gitu loh. Tetapi memang kalau secara keseluruhan permainan sebenarnya tidak terlalu buruk. Pemain sudah bekerja keras dan gol Bosnia sendiri sebenarnya boleh dibilang itu blunder karena arah bola berbelok ketika ada tendangan bebas sehingga penjaga gawang mati langkah. Tetapi secara keseluruhan memang permainan tim ini walaupun para pemain sudah bekerja keras, tapi mereka masih menunjukkan bagaimana kesalahan-kesalahan mendasar terutama dalam hal passing sering salah, kemudian dalam hal timing, kemudian transisi. Dan di babak pertama terlihat sekali tidak adanya misalnya pergerakan tanpa bola ya, atau juga tidak adanya coming from behind, sehingga mudah sekali para pemain Bosnia ini menunggu saja bola itu akan segera dipotong, digunting oleh para pemain Bosnia serangan-serangan kita ya Mbak. Iya, padahal Bosnia ini juga sempat hanya menerjunkan 10 orang pemain saja nih ya, Bung Alif ya? Betul, sesungguhnya ketika mereka dengan keunggulan pemain itu seharusnya bisa dimaksimalkan ya, dimaksimalkan setidaknya untuk membuat skor imbang 1-1. Tetapi upaya keras ini belum bisa berhasil ya Mbak. Kita lihat beberapa kali misalnya adanya Witan di babak kedua belum bisa membuat barisan depan pemain kita ini lebih tajam lagi, dan kita memang harus mengakui bahwa masih ada beberapa PR mendasar di tim ini selepas mereka bertanding melawan Bosnia ya Mbak.
Baik, masih banyak PR-nya sebetulnya. Nah, jika dibandingkan kemarin, ini kan sempat menang nih, Bung Alif, melawan Qatar ya. Betul. Bagaimana? Apakah memang ada penurunan kualitas dari para pemain ini, Bung? Sebenarnya penurunan kualitas itu disebabkan karena memang materi pemain yang ditampilkan kan berbeda. Dan kalau dibilang penurunan itu betul, memang mencolok sekali terutama di babak yang pertama. Bagaimana pemain koordinasi ini tidak jalan. Kemudian mereka ya memang bersemangat bekerja keras, tetapi kerja keras dan semangat mereka itu tidak diimbangi misalnya bagaimana mengatur ritme. Kemudian bagaimana tim ini misalnya ketika mereka bermain di sektor kiri, bola itu sudah dikepung oleh para pemain Bosnia, tetapi mereka masih saja berusaha untuk utak-atik di sektor kiri. Tidak misalkan melakukan melebar ke tengah atau bahkan melebar ke kanan. Kemudian bagaimana mereka dari lini belakang build up ini mudah putus, bahkan putusnya itu di tengah, bukan putus di garis pertahanan atau di kotak penalti Bosnia, tetapi baru melewati garis tengah saja sudah putus serangan dari timnas. Nah, ini yang sepertinya memang jumping ya dengan penampilan timnas ketika melawan Qatar dan juga Arab Saudi. Tentu ini disebabkan karena rotasi pemain. Pemain juga sepertinya di babak pertama masih terlihat gugup, ada juga yang masih terlihat agak demam panggung karena mereka mungkin baru pertama kali dimainkan. Nah, ini yang memang harus menjadi catatan bahwa tim ini harus memiliki kemampuan yang merata. Kalaupun tidak bisa merata, tentu kualitasnya baik kualitas individu maupun kualitas tim itu tidak terlalu jomplang ya Mbak, tidak terlalu jauh jaraknya antara tim utama atau pemain utama dengan pemain lapis kedua ya Mbak. Baik, ini PR besar juga untuk Shin Tae-yong ini ya, berarti Bung Alif ya, untuk bisa menyamaratakan kualitas dari masing-masing pemain. Dari 6 kali laga uji tanding ini banyak sekali ada kekalahan, ada juga kemenangan. Apa yang perlu dipetik dari 6 kali laga uji tanding ini, Bung Alif? Kalau kita melihat dari hasil, memang kalau misalnya kita buat semacam statistik, kita ini kan bisa unggul atau bisa mengimbangi tim-tim dari Asia ya, yaitu Arab Saudi dan Qatar. Memang bagaimanapun Bosnia ini, terlepas bahwa Bosnia ini tim yang di Eropa tidak terlalu mencolok, tetapi notabene Bosnia kan tim Eropa. Jadi ketika kita melawan tim Eropa, Bulgaria, apalagi Kroasia, kita memang masih kesulitan. Nah, ini memang yang harus menjadi fighting spirit bagi timnas, bahwa ke depan tim ini harus terus meningkat, bahwa mereka juga tidak boleh selalu kalau melawan tim Eropa itu kelihatan sekali jarak kualitas permainan tim kita ya. Nah, makanya saya sejak awal mendukung bahwa tim ini memang harus berarti untuk bisa naik kelas, karena kalau kita mau naik kelas ya lawannya juga harus kelasnya berbeda. Bagaimana kalau kita mau naik kelas tapi lawannya adalah tim-tim yang kelasnya di bawah kita. Artinya prospek ke depan tim ini masih bagus kalau saya melihat, dan tentu sekarang bagaimana asosiasi atau federasi PSSI sendiri, bagaimana mereka bisa mempertahankan performa tim ini untuk bisa bertanding melawan tim-tim dunia. Bahkan menurut saya bisa saja tim ini bertanding juga melawan tim-tim di Amerika Latin ya, seperti Brasil ataupun mungkin Argentina atau mungkin level kedua seperti Meksiko dan lain-lain. Artinya persiapan menuju Piala Dunia itu memang harus serius dan jangan main-main, karena di seluruh dunia tuan rumah Piala Dunia atau mereka ingin tampil performa baik memang harus menjalani jam terbang yang dalam tanda kutip levelnya juga harus jam terbang level dunia ya Mbak. Nggak bisa kita jam terbang level lokal misalnya Asia Tenggara. Kita sih sebenarnya udah positif, tim ini kan sudah bisa menang ketika melawan Qatar, bahkan mereka tidak kalah lawan Arab Saudi. Ini sesuatu sinyal yang positif sebenarnya, tim ini mampu dan tim ini punya harapan ya Mbak. Iya. Baik, timnya sebetulnya mampu dan punya harapan. Mungkin selain fisik, mental juga perlu ini dilatih juga ini Bung Alif ya, karena agar nggak jiper gitu melawan tim-tim Eropa nantinya.
Betul, mental itu harus dilatih, dan salah satu upaya untuk melatih mental itu kan mereka juga harus bertanding melawan tim-tim besar. Karena dengan begitu kan rasa percaya diri mereka akan terus tumbuh. Dan memang dengan bertanding melawan tim-tim besar atau tim-tim Eropa, itu secara tidak langsung mentaliti pemain akan tumbuh. Kita ketahui ya Mbak, misalnya saja Korea Selatan ketika mereka akan menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2002, ini timnas senior mereka itu berlatih di Eropa itu lebih dari setahun. Dan itu untuk ukuran Korsel loh, untuk ukuran Korsel yang biasa langganan Piala Dunia, mereka mendatangkan Gus Hiddink, dan Gus Hiddink membawa tim itu keliling Eropa. Ini kan sebagai sebuah isyarat, seperti hanya Qatar akan menjadi tuan rumah Piala Dunia senior 2022. Mereka sudah juara Asia, tetapi mereka masih berkeliling dunia. Bahkan mereka ikut sejumlah pertandingan di Amerika Selatan, di Amerika Latin. Itu semata-mata tujuannya untuk menambah jam terbang. Sehingga teori bahwa tim ini harus terus berlaga di level atas itu memang harus dipertahankan oleh PSSI ya Mbak. Ya baik, Bung Alif, terima kasih pagi hari ini sudah memberikan waktu ya Bung Alif ya. Semoga kita ke depannya bisa menang lagi nih Bung Alif, dan kita siap menyambut Piala Dunia nanti ya untuk timnas U19. Semoga nanti harapan-harapannya tercapai Bung, termasuk dengan pemerataan kualitas. Nanti ini sebuah PR besar untuk Shin Tae-yong. Terima kasih Bung Alif, selamat pagi, salam sehat selalu. Ya, demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Alif Syafir, pengamat sepak bola.